Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyar Madiana, NIM A1Q1210133, kelas A, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait instrumen non-tes jenis checklist. Daftar cek atau checklist adalah alat rekam observasi yang memuat sebuah daftar pernyataan tentang aspek-aspek yang mungkin terdapat dalam sebuah situasi, tingkah laku, dan kegiatan baik individu maupun kelompok. Gibson memandang daftar cek sebagaimana tersirat dari nama itu adalah skala untuk mengukur setiap karakteristik atau aktivitas dari seseorang yang ingin diamati. Menurut Subri Sutikno, checklist adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Ada bermacam-macam aspek perbuatan yang biasanya dicantumkan dalam daftar cek, kemudian observer tinggal memberikan tanda cek pada tiap-tiap aspek tersebut sesuai dengan hasil pengamatannya. Menurut Anwar dalam bukunya Pemahaman Individu, ada beberapa ciri daftar cek yang baik sehingga memungkinkan daftar cek dapat difungsikan sebagai alat pencatat yang baik atas hasil observasi dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. 1. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 2. Direncanakan secara sistematis. 3. Berupa format yang baik dan praktis. 4. Hasil pengecekan diolah sesuai tujuan. Dan 5. Dapat diperiksa validitas, reliabilitas, dan ketelitian dan bersifat kuantitatif. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun checklist adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, merumuskan kegiatan. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Yang kelima, menyusun panduan. Dan keenam, menyusun alat penilaian. Sebagai alat bantu observasi, daftar cek memiliki fungsi diantaranya 1. Alat pencatat hasil observasi. Meski akhir-akhir ini pencatatan juga bisa dilakukan dengan alat-alat elektronik, tetapi pencatatan dengan memanfaatkan daftar cek ini masih sangat diperlukan lantaran tidak semua tempat tersedia fasilitas penunjang penggunaan alat-alat elektronik. 2. Memudahkan individu mengemukakan masalah yang pernah dan sedang dialami. 3. Dengan daftar cek masalah memungkinkan individu mengingat kembali masalah-masalah yang pernah dialaminya untuk sistem antisipasi jenis masalah yang ada pada individu agar memudahkan analisis dan sintesis dengan data diperoleh dengan cara atau alat lain. Yang keempat, untuk menyarankan suatu prioritas program pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan masalah individu maupun kelompok saat itu. Kemudian manfaat daftar cek. Manfaat daftar cek 1. Menggambarkan atau mengevaluasi seseorang, objek atau peristiwa tertentu. 2. Menemukan faktor-faktor yang relevan dengan masalah yang sedang menjadi pusat perhatian. 3. Pencatatan lebih rinci dan sistematis terhadap faktor-faktor yang sedang diteliti. Bertolak dari penggunaannya, terdapat beberapa macam daftar cek yang lazim digunakan, diantaranya daftar cek perorangan. Daftar cek perorangan adalah daftar cek yang digunakan sebagai alat bantu ketika mengobservasi seseorang. Kedua, daftar cek kelompok. Jika daftar cek itu digunakan sebagai alat bantu observasi individu dalam jumlah banyak atau kelompok. 3. Daftar cek dalam skala penelitian. Daftar cek juga memungkinkan digunakan dalam skala penilaian terhadap diri sendiri atau orang lain. Bentuk ini juga sering digunakan sebagai instrumen skala psikologis. Daftar cek memiliki beberapa kelebihan, diantaranya efisien, karena dengan daftar cek dapat diperoleh banyak data tentang masalah dan kebutuhan siswa dalam waktu yang singkat. Kedua, intensif, karena data problem yang diperoleh melalui daftar cek lebih teliti, mendalam, dan luas. Ketiga, valid dan reliabel, antara lain karena individu yang bersangkutan mengecek sendiri masalah yang sedang ia alami, di samping jumlah item kemungkinan masalah yang cukup banyak dari berbagai sumber.
Daftar cek juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya membutuhkan waktu yang banyak untuk mengolah hasil sebagai konsekuensi dari banyaknya jumlah bidang masalah dan jumlah butir pernyataan masalah yang tersedia. Kedua, data yang diungkapkan melalui daftar cek masih bersifat umum, berbentuk peta masalah dan banyaknya masalah yang dialami pada setiap bidang, sehingga untuk mendalami pemahaman terhadap masalah peserta didik, guru pembimbing perlu mengkombinasi dengan metode asesmen lain seperti wawancara. Itulah sedikit informasi yang bisa saya presentasikan, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.